Bab 14. Jawab Tisa. Ibu Desi meninggikan suaranya. Untuk pertama kali dalam hidup wanita paruh baya itu menyentak putri kesayangannya. Ibu juga sudah tahu obat yang tersimpan di laci itu obat kandungan. Kenapa kamu berbohong Tisa? Kenapa? Menatap Tisa dengan berurai air mata. Maafkan aku Bu. Tisa beranjak dari ranjangnya, juga dengan berurai air mata ia bersimpuh di kaki ibunya. Ibu Desi tak bisa lagi berkata apa-apa, dadanya gitu sesak. Putri yang sejak dulu dibanggakannya kini seperti meludahi wajahnya, mematahkan semua impiannya yang hampir setiap waktu mendoakan agar kelak Tisa bisa mengangkat derajatnya. Maafkan aku Bu, aku sudah mengecewakan Ibu. Maafkan aku, ujarnya terisak. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika sang ibu akan tahu semuanya secepat ini. Ibu Desi meraih tangan Tisa memintanya untuk berdiri. Sekarang katakan siapa yang menodaimu, atau kamu melakukannya dengan sadar, cecar Ibu Desi. Katakan Tisa, desaknya mengguncangkan tubuh Tisa. Aku dinodai Bu, dinodai Kak Yuza, jawab Tisa terbata-bata. Yuza, Ibu Desi mengeritkan dahinya. Nama itu terdengar tak asing di telinganya. Sekarang kita pergi. Mau kemana, Bu? Tisa terperanjat saat tangan sang ibu langsung menariknya keluar rumah. Kita harus menemui Yuza di sekolah, dia harus bertanggung jawab. Tapi Bu, tanpa memperdulikan Tisa yang menolak, dan berusaha menenangkannya, Ibu Desi tetap memaksa Tisa ikut dengannya ke sekolah yang ada di benaknya saat ini pria yang sudah menghancurkan masa depan anaknya harus bertanggung jawab. Tidak lama kemudian mereka sampai di sekolah. Di mana kelasnya? Tanya Ibu Desi. Jangan Bu. Tisa hanya dapat tertunduk malu saat beberapa siswa dan siswi memperhatikan kedatangannya bersama ibunya. Ada apa ini? Ibu Rima yang tak lain wali kelas Tisa menghampiri keduanya. Tisa, cepat masuk kelas sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Titahnya seraya menatap heran wajah Tisa yang sudah basah oleh air mata. Saya ingin bertemu siswa yang bernama Yuza. Di mana kelasnya? Yuza, Ibu Rima mengeritkan dahinya. Ya, dia harus bertanggung jawab. Balas Ibu Desi tidak dapat lagi menahan emosinya. Tanggung jawab. Tolong cepat beritahu di mana Yuza, seru Ibu Desi kini air matanya kembali berjatuhan. Tenang, kita bisa bicarakan ini di kantor. Tidak enak jika menjadi perhatian siswa dan siswi. Mencuim adanya permasalahan serius, Ibu Rima pun berusaha menenangkan, lalu menuntun Ibu Desi dan Tisa ke ruangannya. Silakan duduk. Mempersilahkan Ibu Desi duduk di hadapannya. Tenanglah. Katakan pada saya apa yang terjadi. Saya wali kelas Tisa, selidik Ibu Rima. Untuk kali pertama melihat sosok Ibu Tisa yang selalu dibanggakannya. Yuza sudah menodai putri saya. Apa? Ibu Rima tercengang tak percaya. Tisa, apa benar kamu sudah dinodai Yuza? Tanya Ibu Rima yang hanya diam tertunduk. Katakan Nak. Katakan jika pria itu sudah menghancurkan masa depanmu. Katakan, seru Ibu Desi. Tangisnya semakin terdengar pilu. Tenang Bu, Ibu Rima mengusap punggung tangan wanita paruh baya itu, mengerti bagaimana hancurnya perasaan Ibu Desi kini. Tisa, jawab pertanyaan Ibu. Tisa mengangguk pelan. Ya. Kak Yuza sudah menodaiku. Lirih Tisa. Ibu dengar, Yuza sudah menodai dan kini putriku tengah hamil. Cepat panggil Yuza, dia harus bertanggung jawab. Desak Ibu Desi. Tenang Bu, ini masalah serius, saya rasa kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Saya akan mencoba menghubungi orang tua Yuza. Wali kelas itu mencoba mencari jalan keluar. Ia ingin masalah ini dibicarakan secara kekeluargaan agar tidak sampai ke telinga para siswa dan siswi lainnya.
Tunggu sebentar ya. Ibu Rima berdiri dari duduknya. Ia mencoba menghubungi orang tua Yuza detik itu juga. Ibu Rima yang tidak berhasil menghubungi Ibu Yuza akhirnya menghubungi Papa Yuza. Di dalam rumah itu Pak Handoko yang baru saja hendak keluar rumah untuk mengurus pekerjaannya terlonjak saat ponsel di saku celana formalnya berdering. Nomor siapa ini? Pria itu mengeritkan dahinya mendapati panggilan dari nomor yang tidak dikenalnya. Halo, apa benar Pak Handoko? Tanya Ibu Rima di balik telepon. Ya, benar, saya sendiri. Siapa ini? Saya Rima selaku pihak sekolah meminta bapak orang tua Yuza untuk datang ke sekolah. Bisa? Saya sibuk. Ketus Pak Handoko rasanya sudah hampir bosan datang ke sekolah karena kenakalan putra semata wayangnya. Ini sangat serius, ujar Ibu Rima sebelum Pak Handoko memutus teleponnya. Masalah yang ingin bicarakan sangat serius. Saya harap Bapak bisa datang. Baiklah, besok saya akan datang. Pak Handoko memutus teleponnya. Bagaimana apa mereka bisa datang? Tanya Ibu Desi pada Ibu Rima yang kembali duduk di kursinya. Besok orang tua Yuza akan datang. Besok, wajah Ibu Desi tampak kecewa. Saya ingin mendatanginya sekarang juga. Bisa beritahu saya alamat rumahnya? Pinta Ibu Desi rasanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tenang ya Bu, bagaimana saya bisa tenang? Putri saya sudah dinodai dan mengandung. Bagaimana saya bisa tenang? Seru Ibu Desi kembali, emosinya semakin tak terkontrol. Tisa memeluk sang ibu terus berusaha menenangkannya. Saya mengerti. Sebagai wanita saya sangat mengerti. Tapi kita harus tetap menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ibu tidak inginkan masalah ini terdengar teman-teman Tisa dan itu akan membuat Tisa malu. Jelas Ibu Rima merendahkan suaranya sampai Ibu Desi mengerti dan keadaannya lebih tenang. Tisa, kamu percayakan sama ibu. Menatap Ibu Tisa yang hanya bisa mengangguk pelan. Telepon dari siapa Pak? Tanya Nyonya Dina menghampiri suaminya. Dari pihak sekolah. Pihak sekolah, ada apa? Ada apa lagi selain aduan putramu yang pasti membuat ulah? Jawab Pak Handoko yang tampak kesal. Ya sudah kalau gitu kita ke sekolah sekarang. Berbeda dengan suaminya Nyonya Dina tampak lebih sabar, dan kerap membela Yuza yang kadang jelas-jelas melakukan kesalahan. Benar-benar memanjakan putra semata wayangnya itu. Besok sajalah. Tolak Pak Handoko. Sekarang saja Pak, besok kamu akan lebih sibuk. Sekarang saja ya, bujuk Ibu Desi. Akhirnya Pak Handoko menurut, bergegas ke sekolah Yuza siang itu. Pak Handoko, Ibu Dina, ujar Ibu Rima yang tampak terkejut melihat kedatangan orang tua Yuza. Besok saya banyak pekerjaan, jadi saya putuskan datang hari ini. Jelas Pak Handoko. Oh, silakan duduk. Ibu Rima pun mempersilahkan keduanya untuk duduk. Sebenarnya ada apa? Apa Yuza membuat ulah lagi? Tanya Ibu Dina. Sebenarnya, Ibu Rima menggantung ucapannya tampak bingung harus memulainya dari mana, sebab ia pun tak percaya Yuza melakukan itu. Terlebih Tisa korbannya, gadis yang dikenalnya baik dan berprestasi. Ada apa Bu? Cepat katakan, desak Nyonya Dina melihat guru berhijab itu justru terdiam. Tadi saya kedatangan salah satu wali murid, dan ia mengatakan putrinya sudah dinodai Yuza dan kini tengah mengandung. Apa? Nyonya Dina tercengang. Bak tersambar petir di siang bolong. Wali murid itu pasti bohong. Putra saya tidak mungkin melakukan hal itu. Sangkal Nyonya Dina yang langsung beranjak dari duduknya. Tenang Bu, saya pun tidak percaya, lebih baik kita dengar penjelasan dari Yuza. Ibu Rima berusaha menenangkan dan segera meminta Yuza untuk ke ruangannya. Tidak lama kemudian Yuza datang. Papa, Mama,
Tampak terkejut melihat kedua orang tuanya yang sudah ada di ruangan tersebut. "Ada apa memanggilku?" tanyanya. Tampak bingung. "Yuza, duduklah." Yuza pun duduk. Ekor matanya melirik sang papa. Rahang tegasnya mengeras wajahnya gitu terlihat marah. Entah apa sebabnya. "Yuza, tadi Ibu Tisa kesini." Jantung Yuza seketika berdegup. Firasatnya mengatakan hal yang tak diinginkannya akan terjadi. "Tisa mengatakan ia sudah dinodai olehmu, dan kini sedang mengandung. Itu benar?" Selidik Bu Rima menatap tajam. Yuza terdiam sejenak sebelum berdiri dari duduknya. "Ya, itu benar." Plaak. Pak Handoko yang sedari tadi mengepal tangannya penuh emosi, akhirnya melayangkan tamparannya gitu mendengar pengakuan Yuza. "Dasar anak bodoh," maki Pak Handoko. Sudah habis kesabarannya. "Tenang Pak, Mama yakin gadis itu yang menggoda Yuza. Katakan pada Mama benar seperti itu kan?" Pola pikir Nyonya Dina tetap berbeda. Tetap menganggap putranya benar. "Izinkan saya bicara empat mata pada putra saya," ujar Pak Handoko. Ibu Rima pun mengizinkan, berharap keduanya bisa menemukan jalan keluar. Tinggallah Yuza dan orang tuanya ruangan itu. "Katakan siapa nama gadis itu?" "Tisa." "Siapa dia? Apa dia dari kalangan yang berada?" Selidik Pak Handoko lebih lanjut. Dengan nafas kempas-kempis berusaha mengontrol emosinya. "Tidak, dia dari keluarga yang tidak berada. Ia cerdas dan mendapatkan beasiswa di sekolah ini." Pak Handoko yang mendengar hal itu pun segera berdiri dari duduknya, dan mengambil ancang-ancang untuk kembali menamparkan Yuza. "Jangan Pak, jangan tampar putraku lagi." Nyonya Dina lebih dulu mencegah. "Ini hal terbodoh yang pernah kamu lakukan," sentak Pak Handoko. "Kamu tahu alamat rumahnya. Beritahu Papa." Mengeluarkan ponselnya, meminta agar Yuza mencatat alamatnya di sana. "Cepat beritahu." Petik 2. Sementara sudah hampir 2 jam rumah kecil itu tampak hening. Hanya terdengar isak tangis dari Ibu Desi yang masih tidak terima semua kenyataan ini. Berulang kali Tisa meminta maaf dan memohon ampun tapi tetap tak bisa menghapus air mata di wajah senja sang ibu. "Bu, Tisa belikan makan untuk ibu ya. Ibu harus makan," bujuk Tisa pada sang ibu yang sejak pagi tadi belum menyantap makanan apapun. Tisa pun segera keluar rumah untuk membelikan nasi bungkus untuk ibunya. Sementara Ibu Desi masih terduduk lesu di kursi kayu ruang tengah rumahnya. "Tisa, kenapa semua jadi seperti ini nak?" Lirih Ibu Desi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kini tidak mungkin Tisa tetap bisa melanjutkan sekolahnya saat dirinya tengah mengandung. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu utama. Ibu Desi bergegas menghapus air matanya. "Tisa, itu kamu nak?" Beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. "Kamu?" Mata sayu itu seketika melebar melihat sosok pria yang berdiri di hadapannya.